Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 441 sampai bab 450. Pria itu meninggalkan 3 kata tidak mungkin dan kemudian hayut. Wen Qiang menginjak kakinya. Dia menyarankan Blue Yang untuk tidak pergi ke Omi karena dia tidak ingin Omi tahu tentang masa lalunya. Omi kembali ke asrama dalam keadaan kesurupan. Kepalanya penuh pikiran berlanjut Liona. Tentang apa yang terjadi dengan Wen Qiang di sore hari. Itu benar-benar keren dan membuat Omi mengalami perasaan wanita yang berbeda. Tetapi Omi tidak terlalu mempengaruhi. Pada saat ini, di pinggiran salah satu tempat pelatihan di Departemen Hukum Pedang, seorang pria memandang seorang wanita tertentu di tempat latihan dan berkata dengan gigi terkepal, "Saya telah memberikan begitu banyak emosi untuk Wen Qiang. Saya tidak mau ditinggalkan seperti ini. Omi, saya disarankan Anda memikirkan tentang wanita Anda sendiri sebelum bermain dengan wanita lain. Tapi kamu tidak menganggap serius. Yah, maka kamu tidak bisa menyalahkan Kulan yang karena menganggap kasar." Liona sedang berlatih pedang di bidang bela diri. Dan siswa lain di kelasnya masing-masing berlatih pedang mereka di samping. Kelas mereka berbeda dari kelas penyembuhan. Pada saat itu, seorang gadis berkata, "Xiang Yun, seseorang sedang mencarimu. Di luar bidang bela diri." "Oh, oke. Terima kasih." Liona mengira itu adalah Omi. Liona berlari keluar dengan gembira. Tapi dia tidak melihat Omi. Saat itu, seorang pria di belakang Liona tiba-tiba memukul Liona di belakang kepala dengan serangan telapak tangan. Liona tidak punya waktu untuk bereaksi dan jatuh. Lagi pula, kekuatan hanya di panggung tengah gerbang luar. Sementara orang yang memukulnya sudah berada di tahap awal gerbang dalam. Orang yang memukul Liona ini bukan yang lain adalah Blue Yang telah mengamuk. Dan Omi tidak bisa disalahkan karena tidak mendengarkan peringatan dan tidak berpikir sebelum bermain dengan wanita lain. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Tidak mudah ditemukan jika Anda berjalan di tanah. Tetapi mudah ditemukan jika Anda berjalan di tanah. Namun, Lan yang tidak berpikir bahwa seseorang akan melihatnya ketika dia memotong Liona. Itu adalah Wang Xing. Wang Xing juga berasal dari Departemen Seni Pedang. Dan dia hanya berjalan di sekitar tepi lapangan bela diri kelas Liona. Dan dia akan mencari Su Meiqian. Tetapi dia kebetulan melihat Blue yang memotong seseorang hingga pingsan. Wang Xing terkejut. Orang yang pingsan sebenarnya adalah pacar Omi. Meskipun Wang Xing tidak menyukai Omi, tetapi tidak mungkin mengabaikannya. Selain itu, Liona juga teman Su Meiqian. Wang Xing terengah-engah, merampok seorang wanita di siang hari bolong. Orang macam apa yang begitu sombong? Wang Xing mengikuti di belakang. Wang Xing adalah tahap tengah pintu dalam. Bahwa Blue yang secara alami bukan lawannya. Wang Xing tidak terburu-buru untuk bertarung. Tetapi ingin melihat apa yang ingin dilakukan orang ini. Blue yang datang ke gedung asrama terdekat. Dengan santai terbang ke asrama di lantai 3. Terbang melalui jendela. Dan melemparkan Liona ke tempat tidur asrama. Blue yang menelan ludahnya. Dan harus mengakui bahwa pacar Omi memang jauh lebih cantik dari Wen Qiang. Bagaimana memandangnya sangat menakjubkan. Dan tubuhnya sempurna. Pemikirannya terbuka. Tidurlah. Blue yang berkata dengan gigi terkepal dan mulai melepas pakaiannya sendiri. Tepat pada saat ini, suara dingin datang dari luar jendela. "Apakah kamu layak?" Siapa Bluemon membalas dan melihat seorang pria di luar jendela. Itu adalah Wang Xing. "Siapa kamu? Saya menyarankan Anda untuk tetap keluar dari bisnis saya. Satu musuh yang kurang akan baik untuk Anda," kata Lan Yang. "Aku, Wang Xing, tidak takut pada musuh kotor sepertimu. Dia adalah pacar Omi. Aku menyarankanmu untuk menemui Omi lebih sedikit. Bahkan aku bukan lawannya. Kamu tidak berbeda dengan semut di depannya." Lan yang mengamuk. "Omi memainkan wanita saya. Saya bermain dengan wanitanya sekarang. Dan itu benar. Plutonik. Kamu hanya mencari kematian. Kamu. Blue yang membunuh menuju Kingstar. Mereka tidak tahu ranah satu sama lain. Mereka hanya bisa merasakan satu sama lain melalui ki mereka. Tetapi tidak harus merasakan dengan benar. Meteor pedang kupu-kupu. Wang Xing mengambil Blue Mang dengan satu pedang dan jatuh ke lantai pertama. Blue yang melihat bahwa dia tidak cocok untuk orang lain.
dan harus satu tingkat lebih tinggi dari wilayahnya, dan segera berlari. Pada saat ini, Leona juga bangun. Ketika Leona melihat Blue Yang dan Wang Xing berkelahi, dan melihat dirinya di kamar asrama yang sama, dia mengerti apa yang terjadi. Wang Xing berkata, orang itu ingin memperkosamu. Aku kebetulan lewat di luar kelasmu. Jadi aku mengikuti sepanjang jalan. Oke, tidak terima kasih. Setelah mengatakan itu, Wang Xing terbang menjauh. Leona menangis dan berteriak. Ah, kenapa aku terus hampir mendapat masalah? Jika bukan karena Uranus kali ini, aku benar-benar tidak berani membayangkan konsekuensinya. Leona ingat bahwa ini adalah kedua kalinya dia mengalami sesuatu seperti ini. Pertama kalinya sebelum dia bahkan mendaftar di sekolah. Ketika dia membunuh belalang di desa pemula, dia telah terpesona ke lembah oleh seorang siswa baru dari Departemen Jiwa yang hilang. Jika Omi tidak ditemukan tepat waktu, maka dia akan selesai. Kali ini, itu terjadi lagi. Leona menangis. Dia benar-benar ingin mengukur wajahnya. Dia merasa semuanya disebabkan olehnya. Wang Xing tidak mencari Sumei Qian lagi dan langsung kembali ke asrama. Wang Xing membuka pintu asrama dan menemukan Omi di dalam. Kamu tidak pergi ke kelas. Kelas berakhir lebih awal, kata Omi. Wang Xing berpikir, Omi, apakah kamu bermain dengan wanita orang lain? Omi tercengang. Mengapa Wang Xing menanyakan hal itu? Dia telah menerima surat ancaman kemarin. Dan di dalamnya seseorang telah memperingatkannya untuk tidak bermain dengan wanita orang lain. Kenapa kamu menanyakan itu? Wang Xing berkata, Omi, sepertinya kamu benar-benar bermain dengan wanita orang lain. Tidak heran seseorang membalas dendam padamu. Apa maksudmu? Baru saja saya akan mencari Sumei Qian. Dan ketika saya melewati luar kelas Leona, saya melihat seseorang menjatuhkan seorang gadis. Dan orang yang tersingkir adalah Leona, yang dibawa ke asrama. Apa? Omi marah besar. Baiklah. Tidak apa-apa sekarang. Aku menyelamatkan Leona karena kondisinya baik dengan Sumei Qian. Bukan karena kamu. Wang Xing berkata dan berjalan ke dalam ruangan dan menutup pintu. Omi berkata dengan marah. Sial, ini pasti ada persyaratannya dengan Wen Qiang. Omi pertama kali pergi mencari Leona, yang telah kembali ke lapangan bela diri. Tetapi tampak tertekan dan tidak berminat untuk berlatih pedang. Dia tidak tahu harus berkata apa kepada Omi. Omi melihat bahwa Leona aman dan sehat. Jadi dia tidak menemukan jalan keluar dan segera mencari Wen Qiang. Omi mengetahui tentang asrama Wen Qiang dari salah satu gadis di kelasnya dan menunggunya turun di bagian bawah gedung asrama. Beberapa menit kemudian, Wen Qiang dengan senang hati berlari ke bawah. Kakak Omi, kenapa kamu mencariku? Omi bersenandung. Wen Qiang, ada yang ingin kukatakan padamu. Silakan, Wen Qiang. Kemarin seseorang mengirimiku surat ancaman, mengatakan bahwa aku bermain dengan wanita orang lain. Orang yang menulis surat ini, kamu mengenalnya, kan? Omi bertanya dengan mengancam. Dan Wen Qiang tampak sedikit takut. Aku tidak tahu. Wen Qiang tidak mengakui. Dia tidak ingin Omi tahu bahwa dia punya mantan pacar. Wen Qiang, saya sarankan Anda lebih baik jujur. Atau Anda bahkan tidak akan berteman. Ketahuilah bahwa pacarku, dia hampir mengalami kecelakaan. Apa? Kamu punya pacar? Wen Qiang tertegun. Dia tidak tahu bahwa Omi punya pacar. Dia berpikir bahwa dia hanya perlu bersaing dengan Chang Sunles. Tetapi dia tidak berpikir bahwa orang-orang punya pacar. Pacarku. Leona. Tahukah kamu? Saya tidak tahu Wajah Wen Qiang putih. Bukan tanpa alasan membiarkan Omi tidur. Leona yang pernah dia dengar. Seperti Chang Sun Wuyan. Yang dinilai sebagai bunga halaman. Wen Qiang berada dalam suasana hati yang rumit. Dia tidak percaya bahwa Omi akan meninggalkan pacarnya yang ada dan memilihnya. Itu benar-benar kasus membiarkan Omi tidur tanpa biaya. Faktanya, dia seharusnya memikirkan Blue Yang itu. Tetapi dia bahkan tidak menjelaskannya. Wen Qiang, orang itu, apakah kamu mengenalnya? Omi bertanya dengan keras. Wen Qiang tersenyum pahit dan berkata, seperti itu. Saya akan mengutarakan dengan jujur. Ya, namanya Lan Yang. Dia adalah pacar saya di sekolah menengah. Dan dia berasal dari tempat yang sama dengan saya. Awalnya dia seorang jenius. Tetapi, Akademi Bela Diri adalah tempat di mana ada terlalu banyak jenius daripada dia. Dan di sini, dia menjadi biasa. Penampilan Anda mengejutkan saya. Saya tidak berpikir ada begitu banyak pria yang lebih jenius dari Blue Yang. Saya langsung jatuh cinta juga dengan Anda. Jadi saya putus dengan Blue Yang, tetapi dia tidak.
Dia juga akan membalas dendam padamu. Tapi aku tidak menyangka bahwa balas dendam yang dia katakan adalah membalas dendam pada pacarmu. Berpikir dia akan menemukanmu. Dia sama sekali bukan lawanmu. Jadi aku tidak tahan lagi. Aku tidak ingin Anda tahu bahwa aku punya pacar sebelumnya. Sekarang setelah kamu memiliki pacar dan dianggap sebagai bunga rumah sakit, aku tidak ada kesempatan bagi aku atau Chang Sun Wuyan. Itu masalah hanya waktu. Omi berkata. Jadi, ini benar-benar bukan yang pertama. Wen Qiang tertawa pahit. Kamu bahkan memiliki kompleks keperawanan. Memang benar bahwa aku tidak. Tetapi kamu juga tidak. Juga bukan orang lain. Kamu tidak dirugikan. Sebaliknya akulah yang dirugikan. Saya berinisiatif untuk mencium Anda sore ini. Tetapi Andalah yang mengambil inisiatif untuk berhubungan seks. Meskipun saya juga bermaksud. Saya awalnya ingin memanggil Chang Sun Wuyan. Tetapi saya tidak berasumsi. Konyol, membiarkan Anda tidur tanpa bayaran. Wen Qiang. Aku tidak merasa mendapat keuntungan apapun. Tetapi sebaliknya aku dibuat merasa dirugikan. Menyebabkanku menipu pacarku dan menutupinya. Jangan membuatku mengambil keuntungan darimu. Aku tidak peduli untuk mewujudkannya bersamamu. Baiklah. Bukan laki-laki. Aku seorang gadis acuh tak acuh. Kamu seorang pria untuk mendapatkan keuntungan tetapi juga menjual yang baik. Membuatku mengambil keuntungan yang sama. Meskipun aku bukan yang pertama kali. Tapi setidaknya aku tidak buruk. Kamu mengatakan ini. Berpikir tentang sore hari ketika kamu keren. Sekarang selesai mengucapkan kata-kata seperti itu. Biarkan aku membenci. Lupakan saja. Jangan bicarakan itu. Lupakan saja. Wen Qiang Dao. Bagaimanapun. Saya harus meminta maaf kepada Anda. Saya impulsif. Saya tahu saya harus bertanya tentang latar belakang Anda sebelum datang. Itu semua karena saya bingung. Saya tidak ingin berbicara dengan Anda tentang ini. Di mana Blue yang itu? Di mana asramanya? Wen Qiang Dao. Maaf. Saya tidak berpikir dia akan melakukan hal seperti itu. Asramanya ada di blok 16. Gedung 3, 307. Omi segera pergi mencari Lan Yang. Wen Qiang berteriak, Omi, apakah kita masih berteman? Jika kamu tidak bisa menjadi kekasih, bisakah kamu tetap berteman? Omi menarik napas dalam-dalam. Ini terjadi. Dan itu terlalu menghancurkan. Apakah dia mengambil keuntungan dari itu atau tidak? Wen Qiang memang tidur di dekatnya. Membenci kata-katanya. Haruskah dia atau tidak? Aku tidak tahu. Tunggu sampai aku selesai mencari mantan pacarmu. Jika kamu ingin membujukku untuk melakukannya dengan ringan. Itu tidak perlu. Itu tidak akan terjadi. Wen Qiang berkata. Saya diperingatkan. Dialah yang masih ingin mati. Saya tidak akan bersimpati dengannya. Hanya saja saya sudah tahu jawabannya. Jadi saya tidak akan berteman. Wen Qiang berbalik dan naik ke atas. Merasa sangat tertekan di dalam. Pada akhirnya, tidur dengan sia-sia. Belum lagi, bahkan tidak berteman. Omi segera menemukan asrama Lan Yang. Mengetuk pintu. Seorang anak laki-laki membukanya. Siapa yang kamu cari? Di mana Blue Emon? Anak laki-laki yang membuka pintu sambil berteriak. Lan Yang, seseorang sedang mencarimu. Seorang anak laki-laki keluar dari salah satu kamar dan wajahnya berubah ketika dia melihat Omi. Omi menghancurkan dan menghancurkan. Lan Yang, gerbang dalam tahap awal, tidak memiliki sedikit perlawanan. Dia dipukul oleh Omi dan wajahnya bengkak dan memar. Kakinya patah, lengannya patah dan meridiannya juga patah. Dua teman sekamar Lan Yang datang dan membujuknya untuk waktu yang lama sebelum Omi pergi. Blue Yang, lebih berhati-hati mulai sekarang. Kalau aku tidak akan membunuhmu bahkan jika aku melanggar peraturan sekolah. Blue Yang menundukkan kepalanya dan berkata dengan mulut penuh darah. Tidak lagi. Omi melihat bahwa tidak apa-apa untuk mengakui kesalahannya. Itulah alasan dia pergi. Omi ingin membunuh. Tetapi pada akhirnya, dia mengendalikan amarahnya. Setelah mengalahkan Lan Yang, itu juga sudah malam sepulang sekolah. Omi pergi menjemput Liona dari Departemen Ilmu Pedang. Liona sedih dan berhenti berbicara. Omi berkata, saya tahu semua tentang apa yang terjadi sore ini. Apa? Anda tahu semua tentang hal itu? Uranus mengatakan kepada saya bahwa pria yang berani menyerang Anda telah ditemukan dan dipukuli. Dan saya khawatir dia akan berada di tempat tidur selama berbulan-bulan. Maaf ini terus terjadi padaku dan membuatmu khawatir. Ini bukan urusanmu. Apa yang terjadi hari ini sebenarnya salahku. Xiang Yun. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Orang yang menyerangmu membalas-balas dendamku karena dia pikir aku bermain dengan wanitanya. Ah,
Liona menatap Omi dengan mengosongkan. Tentu saja. Itulah yang dia pikirkan. Sebenarnya tidak sama sekali. Omi tidak mengutarakan pada akhirnya. Lebih baik tidak menambah masalah Liona. Jika dia tahu dia berhubungan seks dengan wanita lain di sore hari, Liona pasti akan memiliki bayangan psikologis. Omi sendiri agak dibayangi. Karena Wen Qiang tidak murni. Itulah sebabnya Omi tidak ingin mengambil keuntungan dari Wen Qiang. Yang disebut tidur putih. Omi tidak peduli sama sekali. Tentu saja, keren itu keren. Di malam hari, Omi dan Liona makan malam dan berjalan-jalan bersama. Lalu tidak kembali ke asrama. Keduanya pergi menginap di hotel. Di sore hari, Omi cuma apa? Tapi perasaan Omi, energinya sepertinya tidak pernah habis. Mungkin ini lagi dengan pusat ruangan menstruasi terkait. Jika itu ada pria lain, tubuh akan kosong. Keesokan harinya, Omi dan Liona masing-masing pergi ke kelas mereka. Omi tiba di kelas Departemen Penyembuhan dan bertemu Wen Qiang secara langsung. Namun, Wen Qiang tidak menyapanya lagi dan Omi juga tidak menyapanya. Seperti hubungan semua orang tiba-tiba berubah. Omi memandang Wen Qiang dan menghela napas. Ini bagus. Simpan tanggung jawab Omi. Jika ini pertama kalinya memberi Omi, maka Omi merasa bersalah jika dia tidak bertanggung jawab. Tetapi ada baiknya dia tidak harus bertanggung jawab sekarang. Berjalan ke kelas. Satu tampilan melihat Chang Sun Wuyan. Hari ini dia berpakaian indah lagi. Sekilas tampak menakjubkan. Sementara Wen Qiang tidak. Itu sebabnya dia tidak bisa menilai bunga halaman. Kurasa. Ini dia. Omi mengangguk sedikit. Bau tubuh Chang Sun Wuhan penuh dengan aroma. Omi yakin bahwa Chang Sun Wuhan benar-benar murni dan tanpa celah. Apa yang terjadi padamu dan Wen Qiang? Chang Sun bertanya. Ada apa? Tidak, tidak mungkin. Wen Qiang biasa memanggilmu saudara Omi ketika dia bertemu denganmu. Kamu baru saja masuk ketika kamu lewat. Ini sama sekali tidak normal. Chang Sun berkata dengan kurang terbuka. Kamu terlalu memikirkannya. Bagaimana mungkin Chang Sun Wuyan berpikir terlalu banyak? Sebelum Chang Sun Wuyan juga memarahi Wen Qiang karena menjadi rubah. Setiap kali Omi berlatih seni bela diri yang dia ikuti, membuatnya tidak mungkin untuk berlatih seni bela diri dengan Omi bahkan jika dia mau. Hari ini. Namun, mereka sangat aneh. Namun, karena Omi tidak mengatakan apa-apa, Chang Sun Wuyan tidak bertanya lebih banyak. Setelah kelas 1, Omi meninggalkan kelas lagi dan pergi ke tempat yang sama di mana dia berlatih seni bela diri kemarin. Omi tanpa sadar melirik pohon tempat dia mengalami kejadian dengan Wen Qiang kemarin. Menemukan seseorang duduk di sana di bawah pohon besar. Omi berjalan. Dan itu adalah Wen Qiang. Wen Qiang sedang duduk di bawah pohon besar sambil menatap. Dan membeku ketika dia melihat Omi. Ingat situs web, kansu8.net. Apa yang kamu lakukan di sini? Don Zimer bertanya. Tidak ada. Wen Qiang bangkit dan berjalan pergi. Tempat di mana dia hanya duduk adalah tempat yang sama di mana mereka melakukannya kemarin. Omi melihat ekspresi setaranya dan berteriak. Hei, kamu baik-baik saja? Tidak ada. Omi merenung. Jika tidak apa-apa yang kamu lakukan dengan ekspresi sedih, apakah kamu ingin aku memikul tanggung jawabmu? Jika Anda merasa seperti itu, saya harus mengatakan sesuatu. Bukan karena saya sampah. Tetapi sebenarnya bukan saya untuk bertanggung jawab. Dan bukan saya untuk bertanggung jawab, mantan pacar Anda. Jika Anda perut buncit, itu cerita lain. Wen Qiang membalas. Omi, kamu terlalu banyak berpikir. Bukan pasangan untuk bertanggung jawab atas mantan pacarku. Aku punya pertunangan. Dan pertama kali aku bukan untuk mantan pacarku, tapi pertunanganku. Sial, Omi tidak bisa membantu tetapi meledak. Sehingga Blue yang bukan pria pertamanya. Jika kamu punya pertunangan, mengapa kamu jatuh cinta dengan wanita jalang Blue yang di sekolah menengah itu? Kamu melakukannya dengan benar oleh pertunanganmu. Wen Qiang Dao. Tunangan saya diatur oleh keluarga saya dan dia bertunangan pada usia 15 tahun. Meskipun saya sangat menyukainya, sayangnya, dia tidak memperlakukan saya sebaik yang saya kira. Dan dia kepincut oleh wanita lain. Kemudian, saya hanya berkumpul dengan Blue yang karena balas dendam. Dan kemudian kamu tidur dengan Blue yang lagi. Kata Omi dengan sedikit jijik. Wen Qiang menjelaskan. Kamu membenciku. Tapi sayangnya, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Tidak ada yang terjadi dengan Blue Yang. Kamu sudah berbicara dengan mantanmu selama 2 tahun dan tidak ada yang terjadi. Kata Omi dengan sedikit tidak percaya. Apakah kamu tahu mengapa Blue Yang sangat marah untuk membalasmu? Itu karena dia memberi terlalu banyak untukku.
Tapi dia merasa tidak bahagia karena dia dibuang olehku tanpa mendapatkan tubuhku sekalipun. Lan yang setidaknya pada tahap awal sekte dalam, dia akan sangat jujur. Setelah 2 tahun, aku tidak menyentuhmu. Hantu percaya Omi membuntuti. Oh, kamu tahu pertunanganku. Kekuatan apa yang dia miliki. Dia setidaknya gerbang dalam tahap akhir sekarang. Dan bahkan pertunangan gerbang dalam. Yang kulengkapi. Lan Yang juga mengenalnya. Dan karena pertunanganku telah mengejar wanita lain, aku menjadi marah. Saya akan menemukan yang lebih berbakat. Pada saat itu, ada 2 orang yang mengejar saya di sekolah menengah saya. 1 Kisuan dan 1 Lan Yang. Dan saya memilih yang dengan potensi lebih, Lan Yang. Saya mengatakan kepadanya bahwa jika dia benar-benar mencintai saya, dia harus melampaui pertunangan saya. Dan dia telah bekerja sangat keras untuk melampaui pelamaran saya, mengalahkannya, dan kemudian bersamaku. Namun, saya tidak bisa melepaskan ikatan saya di hati saya. Saya ingin dia berubah pikiran kembali. Jadi saya tidak pernah melakukan hal semacam itu dengan Blue Yang. Blue Yang dia tidak jujur. Dia benar-benar mencintaiku. Omi menyeka keringat dingin. Merasakan sedikit sakit telur di waktu luangnya. Merasakan orang lain. Itu bukan urusannya. Omi berkata, Wen Qiang, dengan cara ini, kamu memang terlalu berlebihan. Lan yang mencoba melampaui pertunanganmu. Dan belum menyentuhmu. Dan kamu, yang baru saja datang ke Akademi Seni Bela Diri, memainkannya karena aku. Jika itu aku juga akan marah. Wen Qiang mencibir, Omi, aku sebenarnya ingin mengejarmu. Dan aku tidak terlalu menyukaimu. Apa? Alis Omi mengernyit. Di sekolah menengah, saya untuk menjadi pacar Blue Yang. Tetapi saya hanya ingin Blue Yang mengalahkan pertunangan saya dan mendapatkannya kembali. Meskipun Blue Yang bekerja keras, dia masih tidak bisa menahan perbedaan bakat. Dan dalam 2 tahun ini, meskipun Blue Yang meningkat dengan cepat, penghasilan saya meningkat lebih cepat. Bahkan tanpamu muncul, saya akan putus dengan Blue Yang. Itu kebetulan kamu muncul. Bakatmu sangat kuat dan itu memberiku harapan. Aku berfantasi bahwa aku akan membawa pacarku, sepertimu, untuk muncul di depanku daninya begitu keras sehingga dia akan mengerti bahwa keadaanku hanya akan membuatku menjadi pria yang lebih baik darinya. Omi tertawa. Jadi, kamu hanyalah yang biru yang lain memikirkan. Tujuan utamanya adalah untuk kembali ke pertunanganmu. Kamu tidak pernah menyukaiku sama sekali. Apalagi yang biru. Kamu akan berpikir untuk kembali ke pertunanganmu. Aku takut di dalam hatimu. Kamu masih mencintainya. Atau kamu akan mencintainya sejak lama. Benar, Wen Qiang menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Omi agak stres dan berpikir bahwa Wen Qiang sangat menyukainya. Omi bertanya, tungganganmu itu, apakah dia benar-benar menawarkan itu? Wen Qiang berkata, jika dia tidak menyukai itu, bagaimana dia bisa diterima sebagai murid keluarga pelindung pulau? Aku membencinya, tapi aku mencintainya lagi. Jika kamu masih mencintainya lagi, lalu mengapa kamu masih berhubungan seks denganku kemarin? Kamu bahkan belum berhubungan seks dengan Blue Yang selama 2 tahun. Jadi mengapa itu terjadi begitu mudah denganku? Omi bertanya. Karena, saya menemukan bahwa itu Anda mungkin benar-benar dapat membantu saya kembali. Anda sangat berbakat dalam seni bela diri. Dan yang paling penting, Anda sangat berbakat dalam penyembuhan. Dan kemarin saya menemukan bahwa itu Anda begitu dekat dengan Profesor Lin Han, penyembuh kelas 9. Jadi saya tiba-tiba menjadi impulsif. Saya pikir jika Anda adalah pacar saya bisa kembali karena membawa Anda. Dan akhirnya dalam beberapa saat dan berhubungan seks dengan Anda dengan cara yang kacau. Lucunya, bahkan pacar, aku membiarkan tidur tanpa itu. Dan bahkan teman-teman pun tidak bisa melakukannya. Saya sangat berkonflik sekarang. Saya ingin sendirian. Lan yang telah bersama saya selama 2 tahun tanpa berhubungan seks dengannya. Jika ini diketahui oleh pertunangan saya khawatir tidak akan ada jalan untuk kembali. Tidak ada kemungkinan untuk kembali ke hati saya. Jadi apa arti balas dendam saya? Saya sangat kacau. Tolong jangan ganggu aku, kata Wen Qiang. Omi menggaruk kepalanya. Dengan apa ini? Berantakan. Omi bertanya. Mengapa kelangsungan hidupmu? Apa alasan hidupmu? Sekarang kamu bersama dan kamu sangat indah. Pada saat itu, Wen Qiang memiliki sedikit kebencian di matanya. Setelah beberapa lama, Wen Qiang berkata, karena ada seorang wanita yang lebih cantik dan luar biasa dariku. Bakatnya, jalinanku dan kecantikannya lebih baik dariku. Jadi, pertunangan saya meninggalkan saya dan mengejarnya.
Tetapi sayangnya, dia belum mengikutinya sampai sekarang. Dan dia pantas mendapatkannya. Omi, yang saya inginkan hanyalah menemukan seorang jenius untuk memecahkan saya kembali. Dan kemudian memberitahu dia bahwa saya akan menemukan yang lebih baik tanpa dia. Berharap dia akan kembali ke akal sehatnya setelah dia menyadari kenyataan. Apakah Anda mengerti sekarang? Satu-satunya hal yang ceritaku tentang Anda saat ini adalah bahwa teman-teman bahkan tidak diciptakan. Dan tidak ada yang lain. Karena saya tidak benar-benar menyukai Anda di tempat pertama, tinggalkan aku sendiri. Setelah mengatakan itu, Wen Qiang pergi. Omi tersenyum tanpa berkata-kata. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, sepasang mata sedang menonton. Omi sudah melihatnya. Keluar. Chang Sun Wuyan keluar dari semak-semak. Chang Sun Wuyan sudah tahu apa yang terjadi antara Omi dan Wen Qiang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa mereka sudah memiliki hubungan. Dan ada rasa kehilangan yang mendalam di dalam Chang Sun Wuyan ketika dia mengetahui hal ini. Kamu mendengar semua percakapanku di sini, kan? Chang Sun Les mengangguk. Kalau begitu, kamu tahu jawaban atas pertanyaan yang kamu tanyakan padaku pagi ini tentang mengapa itu aneh dengan Wen Qiang. Sekarang kamu juga tahu jawabannya. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Apakah kamu tidak punya sesuatu yang ingin kamu katakan? Tidak, Chang Sun Wuyan tampak bingung. Omi memandang Chang Sun Wuyan dan berkata, Wen Qiang menyembunyikannya sangat dalam. Saya pikir dia sangat menyukai saya untuk berhubungan seks dengan saya. Tetapi saya tidak berpikir dia hanya ingin menggunakan saya untuk kembali ke pertunangannya. Jadi, Vaseles, kamu juga mengaku kepada saya sebelumnya. Apakah kamu juga seperti itu? Tidak benar-benar menyukaiku. Apakah kamu juga memiliki semacam tujuan di baliknya? Chang Sun Wuhan sibuk menatap Omi dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak. Jadi, kamu benar-benar menyukaiku. Ya, aku benar-benar menyukaimu. Tapi aku tidak akan memiliki hubungan denganmu. Lagi pula aku punya pertunangan. Aku tidak akan salah dengannya sampai aku membubarkan pernikahanku selanjutnya. Ini adalah moralitasku yang paling mendasar. Chang Sun Wuyan berkata dengan tegas. Oh, sejujurnya, aku lebih suka merasa bahwa aku menghargaimu karena memiliki moral yang paling dasar. Baiklah. Aku akan kembali dulu. Chang Sun Wuhan sepertinya tidak ingin mengatakan terlalu banyak kepada Omi. Dan hatinya selalu agak kental ketika dia mengetahui bahwa Omi dan Wen Qiang memiliki hubungan. Omi tidak mengatakan apa-apa dan menyaksikan Chang Sun Wuhan pergi. Aduh, Omi berlatih teknik untuk sementara waktu lebih lama. Merasa sangat lumpuh sehingga dia tidak repot-repot berlatih. Omi, yang terbang di udara, melihat Wen Qiang duduk sendirian di tepi danau terdekat. Omi ragu-ragu. Terbang lagi, mendarat di danau, menghunus pedangnya dan berkata, jangan berpikir itu. Datang dan bertarung. Mungkin kamu akan merasa lebih baik. Omi sendiri tidak tahu mengapa dia pergi untuk menghiburnya. Wen Qiang tidak terlalu menyukai Omi. Dan dengan segala hak harus membencinya. Kamu tidak membenciku. Aku menipumu dan mencoba menggunakanmu. Omi, aku tidak pernah menyukaimu sama sekali. Jadi itu tidak dihitung sebagai keadaan perasaanku. Hanya Lan Yang. Aku khawatir dia akan membencimu. Dia adalah orang yang benar-benar menyukaimu dan telah melakukan begitu banyak untukmu. Dan dibandingkan dengan dia, aku juga tidur denganmu. Untuk apa aku membencimu? Wen Qiang juga melompat dan terbang ke danau. Apakah kita, misalnya, masih berteman? Jika kamu tidak keberatan, tentu saja. Tapi aku mengancam pacarmu. Itu hanya mengutamakan fisik. Semangatku tidak menjagaku. Terima kasih. Dan aku merasa jauh lebih baik karena masih berteman denganmu. Mengapa perginya kesedihan untuk seseorang yang mencampakkanmu? Janji-janjimu. Dia benar-benar baik. Saya tidak bisa melupakannya. Saya masih ingin dia kembali kepada saya. Bahkan jika dia tidak datang, dia dan saya ditakdirkan untuk menikah di masa depan. Lagi pula, kita mungkin tidak bisa menolak pernikahan keluarga. Omi tersenyum. Luar biasa belum tentu. Dia menjadi murid keluarga penjaga pulau. Bukankah dia cukup baik? Potong. Omi membuntuti. Wen Qiang berkata, jika Anda menampilkan kedua identitas Anda bersamanya, Anda tidak lebih buruk darinya. Dua identitas digabungkan. Hehe, Omi tidak repot-repot mengatakan apa-apa. Dia hanya bersenandung dengan jemu di dalam hatinya. Jika dia memiliki kesempatan di hari lain, dia ingin melihat apakah pertunangannya itu benar-benar luar biasa. Baiklah, kamu benar-benar baik. Tapi sayangnya, aku tidak memiliki kehidupan itu lagi. Aku tidak perawan. Bahkan jika aku benar-benar menyukaimu,
Aku tidak layak untukmu lagi. Dan aku puas masih berteman denganmu. Kapan kamu melakukan itu di sini? Tahun pertama sekolah menengah. Sangat muda. Apakah akan muda di sekolah menengah? Saat itu berusia 16 tahun. Gadis-gadis tidak muda di usia 16 tahun. Apakah kalian awalnya dekat? Kami bertunangan pada usia 15 tahun dan memiliki hubungan yang baik dengan keluarga masing-masing. Tetapi sayangnya, dia bertemu dengan seorang wanita yang lebih cantik dan berbakat dari saya dan segera menggambarkan saya dan melarikan diri untuk mengejarnya. Omi bertanya dengan rasa ingin tahu. Sudah berapa lama kamu disekrup olehnya? Wen Qiang menatap Omi dan tersipu. Maukah kamu percaya padaku jika aku berkata, sekali saja? Jangan percaya. Setiap wanita seperti ini, tanyakan berapa kali dia. Mereka semua mengatakan satu. Dan hanya beberapa kali. Tetapi kenyataannya adalah, ya. Anda bahkan tidak percaya apa yang orang katakan. Jadi mengapa bertanya? Untuk Anda pria dengan kompleks keperawanan. Anda lebih baik cukup baik untuk memblokir informasi ini sendiri. Jangan bertanya kepada wanita tentang hal ini. Atau Andalah yang depresi. Selain itu, masyarakat modern. Anda tahu, Omi menghela nafas. Di kehidupan Omi sebelumnya, di mana akan begitu terbuka. Sebelum menikah, tidak banyak wanita yang tidak akan murni. Lihat sekarang, kebalikannya, tidak banyak yang murni. Wen Qiang bersenandung. Omi, saya menyarankan Anda untuk mendapatkan beberapa wanita yang lebih murni saat Anda masih muda. Itu akan hilang ketika Anda lebih tua. Ada gadis-gadis yang berubah menjadi wanita setiap saat. Anda memiliki kompleks ini. Mengapa Anda tidak memanfaatkan gadis-gadis yang Anda kenal di sekitar Anda sekarang? Mereka masih muda. Dan berusaha keluar. Omi berkata, jangan bicara omong kosong. Aku tidak memiliki kompleks itu. Selama kita benar-benar saling mencintai. Itu sudah cukup. Apa yang kamu pedulikan? Wen Qiang berkedip dan bertanya. Jadi, aku masih punya kesempatan juga, haha. Omi berkata, jika aku benar-benar menyukaimu, itu bukan tidak mungkin. Aku tidak peduli tentang itu. Itu bohong langsung dari kelelawar. Hanya bercanda denganmu. Kita tidak punya kesempatan. Pertunanganku dan aku adalah pernikahan keluarga. Apakah dia bertahanku atau tidak? Atau apakah aku mencintainya atau tidak? Pernikahan keluarga. Cepat atau lambat, kita akan menikah. Baiklah. Tidak ada lagi omongan kosong. Lihat sepeda. Omi dan Wen Qiang bertarung selama ratusan putaran di danau. Tapi tentu saja, Omi membiarkannya pergi. Omi begitu cepat sehingga dia menarik tangannya, memegang pinggangnya, dan terbang ke pantai setelah menginjak permukaan danau. Begitu berada di pantai, Wen Qiang melepaskan diri dari tangan si Menyu. Yoho, sekarang kamu tiba-tiba menjadi sangat serius. Kamu bahkan tidak akan membiarkanku menyentuhmu, Omi tertawa. Lebih baik jika kita tidak begitu dekat sekarang. Ada alasan sebelumnya. Tapi sekarang alasan itu tidak ada lagi. Tapi kami kemarin. Tapi hari ini kami tidak menyentuhnya. Bolehkah kita melupakan ini? Wen Qiang tersipu dan berkata. Tapi ingatannya sendiri tentang peristiwa kemarin memang tampak seperti mimpi. Omi bertanya. Kamu benar-benar tidak mempercayaiku sekarang. Apa? Tahun pertamamu di sekolah menengah. Benar-benar dengan hutangmu. Hanya sekali. Omi mendapati dirinya agak menyebalkan. Nima. Itu bukan urusannya. Jika Liona tahu, tidak ada yang tahu kekerasan dalam rumah tangga apa yang akan terjadi. Kamu tidak percaya dan masih bertanya-tanya. Apakah itu menarik? Tapi, sulit dipercaya. Jangan katakan itu. Aku terlalu bodoh untuk membuat tidak ada jalan kembali sekarang. Sial. Kamu tidak bisa serius. Tidak bercanda. Omi tampak seolah-olah Wen Qiang tidak bercanda. Aku akan kembali dulu. Sampai ketemu. Wen Qiang jelas tidak ingin membicarakan hal ini dengan Omi lagi. Karena dia sudah menyesali tahun itu. Jadi meludahkan sama dengan hal yang menyelimutinya. Omi menghela napas. Dia juga ingin membicarakan aspek topik itu dengan Wen Qiang lagi. Rasanya menarik untuk marah. Tetapi saya tidak berpikir dia tidak ingin marah. Omi juga tidak kembali ke kelas. Dan berlatih ilmu pedang lagi di tempat yang sama dengan yang baru saja dia kunjungi. Setelah berlatih selama 1 jam, Omi berhenti untuk beristirahat dan duduk di bawah pohon tempat dia dan Wen Qiang melakukannya kemarin. Pikiran Omi masih cukup mengingatkan pada apa yang terjadi kemarin di bawah pohon besar ini. Saat itu, muncullah Omi melihat ke tanah dan melihat beberapa daun di tanah. Dan ada noda darah di daun. Ada darah di daunnya. Sudah kering.
Omi ambil dan mengendusnya. Menggores kukunya. Seharusnya dari kemarin yang mengalir di daun ini. Omi sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tempat ini biasanya tidak akan dikunjungi oleh siapapun. Apalagi meneteskan darah. Jadi itu, kemarin ketika dia dan Wen Qiang melakukannya, Wen Qiang menumpahkannya. Jadi, Wen Qiang tidak berbohong. Ketika dia masih pelajar baru di sekolah menengah, dia benar-benar hanya punya satu waktu dengan pertunangannya. Kemarin, dia seharusnya menjadi yang kedua terakhir. Jadi setelah 2 tahun, apa yang sembuh lagi? Atau, dia tidak pecah sama sekali di tahun pertamanya di sekolah menengah. Jadi ini baru kedua kemarin dia benar-benar putus dan berakhir. Omi diam-diam mengintip di dalam. Omi tidak bisa menahan tawa pahit. Sehingga untuk berbicara. Bahkan jika Wen Qiang tidak perawan, maka dia setidaknya setengah perawan. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan Omi. Omi hanya tersenyum pahit. Apakah itu dianggap setengah atau tidak? Orang harus menikah dengan pertunangan mereka cepat atau lambat. Omi kembali ke kelas Departemen Penyembuhan ketika kelas akan berakhir pada siang hari. Tidak lama setelah kembali ke kelas Departemen Penyembuhan, seorang siswa masuk ke kelas. Omi, keluar sebentar. Seseorang sedang mencarimu. Siapa yang mencariku? Don Omi bertanya. Seorang siswa dari Departemen Ekstasi datang menemuimu. Departemen Ekstasi. Siapa? Apa yang mereka inginkan dengan saya? Saya tidak tahu. Omi datang ke sisi gedung sekolah kelas 1 dan memang melihat seorang wanita. Punggung wanita itu sekarang menghadap Omi. Namun, Omi merasa punggungnya agak akrab. Siapa yang mencariku? Don Omi melangkah maju dan berkata. Wanita itu berbalik. Omi terkejut. Ini kamu. Samira. Omi. Lama tidak bertemu. Samira melemparkan pesona pada Omi. Dia masih genit dan menggoda seperti di sekolah menengah. Pesonanya adalah sesuatu yang sudah dipelajari Omi. Dan sekarang, pesonanya jauh lebih kuat daripada di sekolah menengah. Omi merasa terpesona sesaat. Ya Tuhan. Teknik menawan Samira telah meningkat pesat. Omi segera menenangkan pikirannya. Di sekolah menengah, pesona Samira tidak dapat berselingkuh dengan Omi sama sekali. Tetapi hari ini, ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya di Akademi Seni Bela Diri, Omi langsung dirugikan. Tepuk, Omi segera menamparkan titik akupuntur di tubuhnya. Tetapi itu tidak efektif. Tapi pada saat itu, Samira mengangkat pesonanya pada Omi. Samira berkata, Omi, kali ini, kamu telah mempelajari teknik menawanku. Omi berkata, Samira, apa maksudmu? Omi, jangan datang ke sini hari ini khusus untuk menemukanmu. Hanya untuk melihat apakah kamu benar-benar berjanji itu. Sepertinya aku melebih-lebihkan kamu. Kamu jelas bingung dengan teknik menawanku sekarang. Dan aku, tidak memberikannya kekuatan penuhku, Samira berkata. Omi harus mengakui bahwa dia memang baru saja disihir olehnya. Dan tidak menyangka teknik menawannya telah meningkat pesat. Hahaha Samira sangat bersemangat. Dia telah menderita berkali-kali di tangan Omi di sekolah menengah. Tujuannya adalah untuk berhasil sekali melawan Omi. Hari ini, dia akhirnya berhasil sekali dan menyihir Omi. Jadi dia sangat bersemangat. Bahkan lebih bersemangat dari kelas seni yang menawan telah meningkat satu tingkat. Omi bersenandung. Samira, kamu mencariku hari ini hanya untuk mengujiku, kan? Ya. Siapa yang membiarkanmu membuatku menderita berkali-kali di sekolah menengah? Samira bersinar. Dia baru saja mencapai 5 master roh yang kerasukan hari ini. Dia tidak sabar untuk datang dan mengujinya pada Omi. Dan tentu saja. Omi berkata, Samira, kamu telah melawanku. Seperti kulitmu gatal lagi. Apakah kamu lupa tentang waktu di kota Linjiang ketika pakaian seluruh tubuhmu hancur olehku? Bagaimana Samira bisa lupa? Kejadian itu adalah rasa malunya. Tubuhnya yang murni dan mulia dilihat oleh Omi. Hal yang tercela. Kamu masih memiliki keberanian untuk menyatakan, Omi, tujuan utama aku datang ke sini hari ini adalah untuk membuatmu siap untuk kompetisi kehidupan baru. Kita akan lihat. Aku harap kamu bisa pergi sampai akhir dan PK denganku langsung. Jangan mengecewakanku. Sampai jumpa nanti. Setelah mengatakan itu, Samira pergi dengan penuh semangat. Yai, Omi, yang dulunya sangat luar biasa. Sebenarnya disihir olehku. Sepertinya aku sudah sangat meningkat pesat. Aku layak menjadi memesmerizer 5 kelas sekarang. Bersama dengan teknik menawanku. Omi, kompetisi mahasiswa baru. Aku akan menunggumu. Aku ingin mengalahkanmu sepenuhnya. Omi melihat kepergian Samira kembali. Jelas bahwa dia sangat bersemangat saat ini. Setelah menderita begitu banyak kerugian.
Dia akhirnya memenangkan Omi untuk sekali ini. Omi merangkul pada dirinya sendiri. Sepertinya menstruasi sentral ruangan telah sangat mengurangi resistensi saya terhadap wanita sebelum saya dibingungkan olehnya. Namun, Samira benar-benar berbakat. Keterampilan menawannya benar-benar sangat kuat sampai-sampai. Sepertinya aku harus memperkuat pelatihan mental dan spiritualku. Selama seminggu berikutnya, Omi menghabiskan waktunya mempelajari sutra pusat ruangan. Sekali lagi melakukan koreksi. Sesuatu yang memiliki pro dan kontra. Setelah minggu perbaikan, akhirnya, sutra pusat kamar jauh lebih disempurnakan. Dan tingkat pikiran Omi pada dasarnya telah kembali ke keadaan sebelumnya. Dan di Akademi Bela Diri, tanggal kompetisi siswa baru juga telah tiba, lusa. Semua siswa tahun pertama. Kompetisi siswa baru secara resmi dimulai lusa. Tolong semua siswa baru pergi ke lapangan bela diri Dewa Perang Akademi Seni Bela Diri pada pukul 8 pagi lusa untuk berpartisipasi dalam kompetisi siswa baru. Pada saat ini, Omi sedang duduk di kelasnya. Dan pengumuman itu baru saja dibuat oleh guru kelas Zudangzi. Apakah semua orang mendengarkan? Lusa, tidak hanya kita di Departemen Penyembuhan, tetapi semua siswa tahun pertama akan pergi ke medan perang. Kata guru Zudangzi. Guru Zudangzi, di mana medan bela diri Dewa Perang? Chang Sun Wuyan bertanya. Arena bela diri Dewa Perang berada di sebelah barat Akademi Bela Diri. Dan setiap tahun, kompetisi mahasiswa baru Akademi Bela Diri serta berbagai turnamen yang diadakan di arena bela diri Dewa Perang. Kami siswa dari Departemen Penyembuhan bahkan tidak dapat bersaing dengan departemen lain dalam hal seni bela diri. Jadi mengapa kami harus berpartisipasi? Seorang siswa bertanya. Semua siswa baru harus berpartisipasi, kata guru Zudangzi. Oh, baiklah. Mari kita tinggalkan itu untuk saat ini. Hari ini, kita akan mengadakan kompetisi untuk siswa baru di Departemen Penyembuhan. Dan kita hanya memiliki satu kelas. Jadi itu juga bisa disebut kelas kompetisi. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Guru Zudangzi berkata. Semua orang memamerkan. Membandingkan teori di pagi hari dan berlatih di sore hari. Duduk, saya akan membagikan kertas. Zudangzi membagikan kertas-kertas itu dan semua orang segera mulai mengerjakan pertanyaan. Guru Zudangzi berkata, saya harap Anda semua berpikir serius. Kompetisi mahasiswa baru penyembuhan ini melaporkan hasilnya ke rumah sakit. Omi melihat kertas ujian. Itu sangat sederhana. Omi menghabiskan setengah jam dan menjawabnya secara keseluruhan. Omi menyerahkan kertas ujian. Guru Zu, saya sudah menyelesaikan kompetisi teori. Nah, kalau begitu kamu bisa pergi dulu. Berbicara untuk datang lebih awal sore ini untuk kompetisi latihan. Bagus. Zudangzhen meninggalkan kelas dan berlatih seni bela diri di tempat yang sama seperti dulu. Lusa adalah kompetisi siswa baru seluruh sekolah. Hari ini hanyalah kompetisi di dalam departemen. Membandingkan seni penyembuhan. Zudangzi menghabiskan setengah jam untuk menilai kertas ujian Omi. Omi, nilai penuh lagi. Zudangzi berkata, wow, para siswa yang mengikuti tes mengeluh. Mereka lelah dan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan. Sementara Omi telah mencetak skor sempurna. Sore harinya, Tan Sichen datang tepat waktu untuk kompetisi latihan. Seluruh kelas pergi bersama ke salah satu ruang belajar. Guru Zudangzi berkata, siswa, di ruang penelitian ini, ada ratusan alat peraga mayat kering. Dan setiap alat peraga mayat kering mewakili tingkat cedera. Dari tingkat 1 hingga level 120. Di antara mereka, level 10 mewakili tingkat penyembuh kelas 1. Level 20 adalah tingkat penyembuh kelas 2. Level 30 adalah tingkat penyembuh kelas 3. Dan level 120 adalah level penyembuh 12 tingkat. Kalian sekarang, dan berapa banyak level yang dapat Anda sembuhkan akan menunjukkan berapa banyak yang Anda memilikinya. Satu persatu. Mulai dari sisi ini. Selanjutnya, satu persatu. Mereka naik untuk penilaian. 10 siswa pertama bahkan tidak bisa sembuh di tingkat 1. Pada titik ini, Kang naik. 5 menit kemudian, Kang Guoming turun. Zudangzi berkata, Kang Guomin, mayat kering yang berhasil menyembuhkan luka level 3 adalah yang paling kuat. 1 jam kemudian, giliran Chang Sun Wuyan. Dan Chang Sun Wuyan berikutnya adalah Zudangzi. Setelah Chang Sun selesai, Zudang berkata, Chang Sun Wuhen berhasil menyembuhkan mayat kering dengan luka level 6. Saat ini memecahkan rekor Kang Guoming. Pah, semua orang berpegangan tangan dan memandang Chang Sun Wuyan dengan iri. Ketika banyak orang bahkan tidak bisa menyembuhkan level 1. Dia sudah bisa menyembuhkan level 6. Selama dia mencapai level 10.
Itu adalah kekuatan penyembuh kelas 1. Perbedaannya Zhu Dangzi berkata dengan antisipasi. Selanjutnya adalah Omi. Semua orang memandang Omi dengan penuh harap. Omi tidak tahu apakah dia akan memecahkan rekor level 6 Changsun Wuyan. Omi berjalan. Saat ini Omi berada dalam sedikit dilema. Dia ragu-ragu. Berapa level yang harus diambil? Omi secara acak memilih mayat kering level 10. Semenit kemudian, mayat kering level 10 duduk. Zhu Dangzi berkata dengan heran. Omi berhasil menyembuhkan mayat kering level 10. Omi telah mencapai tingkat penyembuh kelas 1. Memecahkan rekor Changsun. Astaga, ini hanya kompetisi bayi baru lahir. Dan dia mencapai level penyembuh kelas 1. Itu benar-benar terlalu kuat. Wow, pah. Semua orang bertepuk tangan tidak percaya dan pada saat yang sama, mereka dipenuhi dengan pemujaan untuk Omi. Omi terkekeh dan berjalan pergi. Menjelang malam, semua siswa telah menyelesaikan penilaian mereka. Zhu Dangzi berkata, rekan-rekan siswa, edisi tahun ini dari kompetisi mahasiswa baru Departemen Penyembuhan kami telah berhasil diselesaikan. Orang yang memenangkan tempat pertama dalam kompetisi mahasiswa baru Departemen Penyembuhan adalah Omi. Omi memiliki skor sempurna dalam teori dan kelas 10 dalam penilaian praktis. Orang yang memenangkan tempat kedua dalam kompetisi mahasiswa baru penyembuhan adalah Changsun Wuyan. Changsun Wuhan mencetak 78 poin pada ujian teori dan 6 tingkat pada penilaian praktis, menjadi tempat kedua. Orang yang memenangkan tempat ketiga adalah Kang Guoming, dengan 75 poin pada ujian teori dan level 3 pada penilaian praktis. Orang yang memenangkan tempat keempat adalah Wen Qiang, dengan 66 poin dalam ujian teori, dan level 3 dalam penilaian praktis. Sama seperti itu. Kompetisi penyembuhan mahasiswa baru selesai secara singkat. Omi memandang Wen Qiang. Dia tidak berharap dia memenangkan tempat keempat. Dia cukup berbakat dalam seni penyembuhan. Semuanya, ayo keluar dari sekolah. Lusa jam 8 pagi. Silakan pergi ke medan bela diri Dewa Perang tepat waktu. Omi Departemen Penyembuhan kita. Dia akan menjadi orang yang memiliki harapan untuk masuk 100 besar. Semua orang mendukungnya. Ya, mata semua orang menatap Omi. Tidak bisa tidak menyembah. Baru saja memenangkan tempat pertama dalam kompetisi mahasiswa baru Departemen Penyembuhan. Dan lusa juga akan berpartisipasi dalam turnamen. Benar-benar layak menjadi subjek jenius ganda. Hanya tidak tahu apakah Omi benar-benar dapat masuk 100 besar. Jika tidak, itu akan menjadi mata banteng yang nyata. Ketika semua orang berjalan keluar dari ruang penelitian, Changsun Wuyan berkata kepada Omi, kamu benar-benar telah mencapai tingkat penyembuh kelas 1. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa mengejarmu tidak peduli seberapa keras aku mencoba. Oh, kenapa kamu ingin membandingkan denganku? Aku akan membandingkanmu. Changsun Wuyan membuat marah Omi dengan sekilas. Hari ini, melihat penyembuhan Omi begitu kuat, Changsun Wuyan bahkan lebih terkesan. Jadi dia membersihkan semua hal yang Omi dan Wen Qiang berhubungan seks seminggu yang lalu. Awalnya Changsun Wuyan merinding di dalam tentang Omi dan Wen Qiang berhubungan seks. Tetapi hari ini, alih-alih itu, dia bahkan lebih terkesan. Saat ini, dia tidak sabar untuk memeluk Omi lagi. Namun, Changsun Wuyan masih mengendalikannya. Omi melihat cinta di mata Changsun Wuhan dan menghela nafas sedikit. Jangan bertanya, apa yang terjadi di malam hari? Kenapa aku tidak berjalan-jalan malam ini? Changsun Wuyan tersipu. Berjalan-jalan denganku. Maukah kamu memelukku lagi? Hehe, tentu saja aku akan. Aku melihat matamu saat ini seperti mereka akan memakanku. Jadi aku akan memberikan kenyamanan dan menyambutmu malam ini. Kata Omi setengah bercanda, tapi Changsun Wuyan bertekad. Tidak malam ini. Keluargaku akan datang. Apa yang dilakukan keluargamu di sini? Lusa adalah kompetisi siswa baru Keluarga saya selain saya. Ada 2 orang lain yang juga mengikuti Akademi Seni Bela Diri untuk berpartisipasi dalam kompetisi siswa baru. Tentu saja orang-orang dari keluarga saya datang untuk menonton mereka berpartisipasi dalam kompetisi siswa baru. Oh, kompetisi pelajar baru. Dan ada orang-orang dari keluargaku yang datang Pasti ada orang-orang dari keluarga biasa yang datang ke Akademi Seni Bela Diri untuk menonton. Berharap anak-anak keluarga mereka sendiri dapat menunjukkan kecemerlangan mereka dalam kompetisi bayi baru lahir. Oh, bagaimana kamu? Apakah ada orang dari keluargamu yang datang untuk menontonmu bersaing dalam kompetisi bayi baru lahir? Kamu sangat kuat. Kamu pasti datang di tingkat tetua, kata abadi tanpa matahari. Omi tersenyum.
Aku tidak punya keluarga. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Ah, kamu sangat baik. Kamu bukan dari keluarga besar. Ya. Tidak. Siapa bilang yang kuat itu harus datang dari keluarga besar? Baiklah. Aku tidak akan melakukan rekonstruksi. Orang-orang dari keluargaku menungguku di rumah Chen Gujin. Bagus. Setelah mengambil beberapa langkah, Chang Sun Wuhen berhenti dan berbalik tersipu dan bertanya, "Kamu benar-benar tidak bercanda denganku sekarang?" "Apa? Pergi kencan malam denganku? Haha, hanya bercanda." Chang Sun Wuyan marah. "Ini benar-benar tidak ada artinya. Menyampaikan perasaanku." Chang Sun Wuyan berbalik. Omi menatap punggungnya. Merasa semakin lama waktunya, semakin lama kontak, semakin banyak perasaan yang akan muncul. Benar-benar tidak berdaya. Hanya mengatakan kencan malam. Pada kenyataannya, Omi sendiri tidak tahu apakah itu lelucon. Omi segera pergi mencari Leona. Dalam perjalanan untuk menemukan Leona, Omi melihat banyak orang di luar. Tampaknya kompetisi mahasiswa baru telah tiba. Dan banyak keluarga memiliki orang yang datang. Omi, sesampainya di Departemen Swordplay, dia kebetulan bertemu dengan Su Meiqian, yang berteriak kepada Omi. Ada 2 pria berdiri di samping Su Meiqian, sekitar 30 tahun. Su Meiqian. Omi, di sini untuk menjemput pacarmu lagi. Oh ya, Su Meiqian memperkenalkan. Ini adalah 2 sepupu keluarga saya. Oh, datang menemuimu di kompetisi pelajar baru. Ya, tapi aku hanya panggung gerbang luar. Bagaimana aku bisa sehebat kamu? Murid baru di dalam gerbang. Oh, Omi, apakah kamu ingin makan malam bersama malam ini? Tidak, kamu bisa makan dengan sepupumu. Tidak apa-apa, Su Meiqian hanya berpose sopan. Omi terus mencari Leona. 2 sponsor Su Meiqian bertanya, dari keluarga mana orang itu berasal? Mahasiswa baru kelas dalam. Ah, jenius. Namanya Omi. Dia anak terbuang dari keluarga Tang. Tidak mungkin. Bahkan bakat besar seperti itu meninggalkan anak. Adalah keluarga Tang yang bodoh. Ya, ini benar-benar tidak baik. Mari kita bawa saja dia ke dalam keluarga. Meiqian, ingat kamu masih belum menikah. Itu benar nikahi dia. Salah satu sepupu berkata dengan bercanda. Su Meiqian menatap. Jangan bicara omong kosong. Aku berteman dengannya. Su Meiqian tidak menyukai lelucon ini. Dia menyukai seseorang yang benar-benar pecundang. Selain itu, pacar Omi adalah Leona. Lelucon itu tidak lucu sama sekali. Omi datang ke kelas Leona. Dan Leona juga kebetulan putus sekolah. Omi, Leona berlari keluar dan memeluk lengan Omi. Ayo pergi. Apa yang ingin kamu makan malam ini? Lusa adalah kompetisi pelajar baru. Lakukan relaksasi yang baik malam ini. Setelah mengatakan itu, Omi mengingatkan dada Leona. Leona sepertinya mengerti apa yang ingin dilakukan Omi di malam hari. Mencubit Omi. Dengan lembut menyenandungkan orang jahat. Tidak disetujui. Gagal untuk malam yang bahagia. Ketika saya tiba di Genius Restaurant, saya menemukan banyak orang luar makan. Tampaknya kompetisi bayi baru lahir benar-benar merupakan kompetisi di mana banyak keluarga atau kekuatan akan datang untuk melihat apakah anak-anak keluarga mereka dapat memenangkan kemuliaan bagi keluarga mereka. Sayangnya, Omi seperti Leona. Mereka berdua tidak memiliki keluarga dan tidak ada yang datang menemui mereka. Omi dan Leona terbang ke lantai 8 restoran Genius. Dan tiba-tiba, Omi melihat beberapa wajah yang dikenalnya di dekat jendela barat lantai 8. Itu adalah Tang Zhenghao, Tang Zilan, dan beberapa wajah yang tidak dikenal. Wajah-wajah asing itu adalah para tetua dari keluarga Tang yang datang untuk menonton Tang Zilan berpartisipasi dalam kompetisi mahasiswa baru. Leona berkata, ayo pergi ke lantai lain. Tidak perlu. Omi langsung duduk di meja. Keluarga Tang ada di sana. Itu bukan urusannya. Di sisi lain, seorang penatua keluarga Tang berkata, Zilan, kami sengaja datang ke Pulau Bela Diri. Anda harus berjuang untuk keluarga Anda. Kompetisi siswa baru. Ambil 200 teratas kembali. Akan lebih baik lagi jika kamu bisa mengambil 30 besar seperti yang dilakukan Zhenghao pada awalnya. Tang Zilan berkata, Paman ke-7, Paman ke-19, bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Zhenghao? Zhenghao memasuki Akademi Seni Bela Diri saat itu. Tetapi dia adalah kekuatan gerbang dalam tahap akhir. Tujuan akhir saya adalah untuk mendapatkan 200 teratas dalam kompetisi siswa baru. 200 tidak buruk. Dan itu bukan sesuatu yang bisa didapat orang biasa. Ngomong-ngomong, ketika kami datang ke sini, keluarga baru saja menerima surat dari Anda.
Di mana Anda mengatakan bahwa Anda menemukan Omi limbah keluarga Tang kami dari beberapa tahun yang lalu. Apakah ini benar? Kami datang ke Martial Island untuk menonton kompetisi siswa baru Zilan dan untuk memverifikasi keaslian masalah ini. Salah satu tetua keluarga Tang berkata. Pada saat itu, Tang Zhenghao menoleh dan melihat Omi dan Liona duduk untuk makan di sudut lain restoran. Alis Tang Zhenghao berkerut saat dia baru saja mengatakan Omi. Dan kemudian dia melihatnya. Tang Zilan. Namun, belum melihatnya dan berkata kepada keluarga yang datang kedua tetua. Omi itu, yang benar-benar mencintai leluhurnya, benar-benar menyebut keluarga Tang sebagai keluarga sampah. Apa? Kedua tetua keluarga Tang yang datang ke kedua tetua terkejut. Memarahi keluarga sampah keluarga Tang, kata-kata seperti itu juga dimarahi. Setelah makan malam, bawa kami untuk membahasnya. Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku bahkan tidak percaya sedikit pun. Pada saat ini, Tang Zhenghao berkata, Paman ke-7, Paman ke-19, tidak perlu selesai makan. Kamu bisa melihatnya sekarang. Dia makan di sana. Ketika beberapa orang berbalik, mereka benar-benar melihat Omi dan seorang wanita cantik makan dan bertanya-tanya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sial, itu benar-benar dia. Tang Zilan terengah-engah, melihat Omi makan dengan seorang gadis cantik dari bunga halaman. Dia cemburu. Mengapa dia tidak punya pacar yang begitu cantik? Omi dan Liona sama-sama makan. Sama sekali mengabaikan anggota keluarga Tang itu. Namun, di dalam hati Omi, tidak ada hubungan sedikit pun dengan keluarga Tang. Sebenarnya alarm tidak memiliki hubungan sedikit pun. Pada saat itu, dua tetua keluarga Tang datang. Don Omi, apakah itu benar-benar kamu? Kedua tetua keluarga Tang agak tidak percaya. Omi menatap dua tetua keluarga Tang. Keduanya berada di alam Hautian, sekitar periode Hautian akhir. Tang Zhenghao dan Tang Zilan juga berkumpul dan berdiri di samping dua tetua keluarga Tang. Melihat Omi tidak memperhatikan, Tang Zilan berseru, Omi, kamu adalah sampah. Kamu bahkan belum memberikan rasa hormat ketika kamu melihat para tetua keluarga. Omi bingung. Siapa kamu? Di mana para tetua keluarga? Mengapa aku tidak melihat mereka? Xianger, apakah kamu melihat mereka? Liona menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Ketika Tang Zhenghao melihat bahwa Omi sebenarnya sangat tidak sopan bahkan kepada kepala keluarga Tang, dia marah dan berkata, Omi, jangan terlalu sombong, atau aku akan benar-benar kejam. Omi mencibir. Betapa tidak sopannya. Kau ingin memukulku. Ayolah. Aku takut padamu. Kamu. Pada saat ini, seorang tetua keluarga Tang tertawa. Zhenghao. Zilan. Tidak perlu marah. Itu normal bagi Omi untuk tidak mengenali kami. Lagi pula, keluarga Tang kami memang mengusirnya dari keluarga. Dia tidak perlu mengunjungi kami. Tetua lainnya berkata kepada Omi, Omi, apakah kamu masih mengenaliku? Saya tidak tahu, kata Omi tanpa melihatnya. Oh, aku Tang Jinbao, tetua ke-19 dari keluarga Tang. Omi, aku tidak menyangka kamu akan mengejutkan kami begitu banyak. Dari sampah tanpa bakat untuk pelatihan seni bela diri, kamu telah menjadi siswa baru dari kelas dalam hari ini. Aku khawatir kekuatanmu tidak kurang dari Tang Zilan. Omi mencibir. Bisakah kamu tidak menceritakan lelucon? Itu tidak kurang dari Tang Zilan. Bukankah idiot Tang Zilan ini memuat bahwa aku sudah memukulinya sampai mati karena itu? Tang Zilan berteriak marah. Omi, siapa yang kamu panggil anjing? Sadar, Omi pergi dan menyesap supnya. Gerakannya seperti dia sangat menantang. Membuat Tang Zilan marah. Tapi dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Omi. Salah satu tetua keluarga Tang sibuk menatap Tang Zhenghao dan bertanya apakah Zilan benar-benar tidak cocok. Tang Zhenghao mengangguk. Saat kami menemukan Omi sebelumnya, Zilan memang melawannya. Ah, kedua tetua keluarga Tang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa begitu sampah itu begitu kuat. Pada kenyataannya, mereka bahkan tidak menyadari bahwa Omi berada di alam batin akhir. Omi menyembunyikan beberapa momentum untuk menguji kekuatan dua tetua keluarga Tang. Sayangnya, mereka berada di alam Hautian. Bahkan tidak bisa merasakan momentum tersembunyi Omi. Yang berarti bahwa itu bakat kedua tetua keluarga Tang ini bukanlah jenis yang terkuat. Tetapi melihat mereka dengan usia 40 atau 50 dan hanya di alam Hautian. Jelas bahwa itu agak sulit bagi mereka untuk sampai ke alam bawaan. Omi berkata, tolong jangan interupsi makananku. Oke. 19 tetua keluarga Tang tersenyum. Bagus. Tapi Omi, kamu benar-benar berubah.
Aku ingin melihat seberapa jauh kamu bisa ikut dalam kompetisi mahasiswa baru ini. Setelah mengatakan itu, beberapa orang keluarga Tang pergi. Omi dan Leona dengan cepat terbang setelah makan. Kemana kita akan pergi malam ini? Hotel? Atau asramamu? Atau asramaku? Omi bertanya. Leona tersipu. Kamu tidak malu ah? Kamu mengatakan hal-hal seperti itu dengan sangat keras. Hahaha. Apa maksudnya? Lalu pergi ke asramamu. Aku akan tidur di asramamu pada malam hari. Namun, aku sudah melakukannya untuk yang terakhir kalinya. Dan kedua teman sekamarmu telah mendengar berharapmu. Cek kamu dengan terjadinya silau. Leona memukul Omi. Dan mereka berdua dengan main-main berjalan menuju asrama Leona. Begitu dia masuk ke asramanya, dia melihat dua orang duduk di asramanya. Dan ketika dia melihat salah satu dari mereka, tubuh Leona adalah gemetar. Seluruh orang itu agak buruk. Tidak pernah gemetar begitu kuat. Itu benar. Orang-orang yang menunggunya untuk kembali ke asrama Leona adalah Chu Yiyun dan ibunya. Ibu Chu Yiyun. Yang adalah ibu Leona. Ketika ibu Leona melihat bahwa Leona sudah kembali, dia tersenyum sedikit. Siang Yun. Kamu kembali. Ibu sudah lama menunggumu. Leona memandang wanita di depannya. Air mata keluar. Sejak dia meninggalkan keluarga Chu pada usia 8 tahun. Dia tidak melihatnya sejak itu. Selama bertahun-tahun. Leona sangat merindukannya. Tetapi setelah benar-benar melihatnya hari ini, Leona menyadari bahwa ada lebih banyak kebencian di dalam dirinya. Chu Yiyun berkata dengan kejam. Chu Xiangyun. Masih tidak berteriak ketika kamu melihat ibumu. Omi juga mengenali wanita parubaya itu sekilas. Setelah melihatnya di foto-foto di kamar lama Leona. Dan membawa mereka keluar untuk melihat setiap kali Leona sedih. Leona memandang ibunya dan tidak bisa berteriak apapun yang terjadi. Omi berkata, maaf, Xianger tidak punya ibu. Kurang terbuka. Chu Yiyun berteriak pada Omi dan berkata, beraninya kamu tidak menghormati ibuku. Ibuku adalah kepala keluarga Chu. Jika kamu tidak menghormati ibuku lagi, jangan salahkan aku karena mengucapkan kasar. Omi mencibir. Chu Yiyun, katakan padaku bagaimana kamu kejam. Apakah kamu lawanku? Kamu. Chu Yiyun kesal. Ibu Leona menatap Omi dan bertanya, siapa kamu? Aku pacar Leona. Jadi kamu Omi. Dokter ajaib yang menyembuhkan putriku dari penyakit dinginnya. Tepatnya aku. Tapi kamu mengatakan hal yang salah. Dia bukan putrimu. Wah, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Ketahuilah. Yang disebut tetua keluarga Chu. Chu Yiyun yang disebut ibu, kan? Leona alis berkerut. Tetapi dia tidak marah. Dia ada di sini untuk mengakui putrinya hari ini. Dan dengan cepat memusatkan perhatiannya pada Leona lagi. Menatap dan berkata, Xianger, 11 tahun yang lalu. Kamu sudah dewasa. Leona sekarang perlahan-lahan kembali ke akal sehatnya. Leona berkata, maaf, saya agak sibuk. Silakan pergi. Xianger, aku ibumu. Leona tidak berkata apa-apa. Omi berkata, tidak bisakah kamu mengerti bahasa manusia? Apakah Anda harus meminta orang untuk mengusir Anda? Chu Yiyun berkata kepada Omi. Omi, jangan sombong. Seseorang akan memberi pelajaran. Apakah kamu mengacu pada pertunangan idiotmu itu? Wang Peng, jangan berani-berani menghinaku. Tunanan Sili. Chu Yiyun marah. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ibu Leona memandang Omi dan berkata, nak, demi kamu menyembuhkan penyakit dingin putriku, aku tidak akan aku akur bersamamu. Atau kefasihanmu adalah sesuatu yang bisa dengan mudah salah. Hahaha. Keluar. Jika kamu tidak keluar, kamu akan dengan mudah mendapat masalah juga. Kata Omi. Kamu wajah Ibu Leona sangat marah. Tidak peduli seberapa baik kesabarannya ketika dia bertemu dengan seseorang yang sombong seperti Omi. Dia masih akan marah. Namun, juga benar bahwa Omi tidak takut pada Ibu Leona karena Ibu Leona, yang baru berada di tahap awal alam Hautian, mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun jika Omi benar-benar ingin bertarung. Ayo pergi. Ibu Leona dan Chu Yiyun pergi lebih dulu. Mengakui putrinya adalah sesuatu yang tidak bisa terburu-buru. Leona menangis di tempat tidur. Dia kesakitan. Selama bertahun-tahun. Tidak pernah datang mengunjunginya. Bahkan ketika dia tahu dia menghirup karena penyakit dingin. Dia tidak datang. Bahkan Chu Yiyun telah datang. Tapi sekarang, kenapa dia datang untuk mengakuinya lagi? Omi memeluk Leona dan membiarkannya melampiaskan air matanya. Omi berkata, orang seperti ini tidak boleh diurus di masa depan. Dia dapat meninggalkan Anda.
Jadi mengapa Anda perlu melewatkan rahmat kesuburan itu? Dia tahu kamu tidak akan hidup sampai usia 20 tahun. Tetapi apakah dia datang menemuimu sekali? Sayangnya, hati wanita paling beracun. Itu dia yang sedang saya. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah ibu kandung yang melahirkanku. Leona menangis. Yang begitu apa? Dia bahkan tidak menganggapmu sebagai remaja sendiri. Jadi mengapa kamu harus? Sekarang saya melihat bahwa Anda telah pulih dari penyakit dingin Anda dan dapat berlatih seni bela diri. Dan Anda memiliki bakat seni bela diri. Saya belum pernah melihat yang tidak tahu malu seperti itu. Jadi saya datang untuk mengakui Anda. Begitu, Leona menangis sangat sedih. Omi terus menghiburnya. Dan segera sudah tengah malam. Apakah kamu masih memikirkan hal ini? Yah, tidak bisa tidur. Kalau begitu jangan tidur. Aku tidak mau jika aku berolahraga. Ah, sebelum Leona bisa bereaksi, Omi mencium dan menekan Leona di bawahnya. Pada saat itu, meridian pusat dalam tubuh Omi mulai berfungsi dengan sendirinya. 40 menit kemudian, itu selesai. Omi terbiasa merasakan kekuatan internal yang dihasilkan oleh meridian dalam ruangan. Tetapi Omi tiba-tiba menyadari bahwa meridian pusat dalam ruangan tidak menghasilkan kekuatan internal. Apa yang terjadi? Jangan mengundang. Ada apa? Leona bertanya. Pusat kamar saya tidak menghasilkan kekuatan internal lagi. Aneh. Masuk akal untuk mengatakan bahwa setiap kali saya melakukan itu dengan Anda, saya akan menghasilkan kekuatan. Meskipun sangat sedikit. Itu tidak ada gunanya. Tetapi setidaknya ada sedikit Sekarang secara mengejutkan tidak ada yang berubah. Kata Omi. Leona tertawa. Tidak lebih baik. Teknik internal ini sudah cocok untuk pemetik bunga. Oh, ya. Itu mungkin telah dimodifikasi beberapa kali oleh saya sendiri terus-menerus. Dan saya telah memodifikasi begitu banyak sehingga tidak ada kekuatan yang dihasilkan. Omi berkata. Tapi Omi tidak merasa kasihan padanya. Dia tidak pergi sebagai pencuri bunga. Bahkan jika dia bisa menghasilkan pahala, itu tidak banyak. Hanya jenis yang memilih lebih dari memikirkan wanita setiap hari yang dapat menghasilkan pahala yang kuat. Leona tersipu dan bertanya, tapi kekuatanmu sepertinya tidak semakin lemah. Haha, ya, kemampuan seksualnya belum melemah. Satu-satunya hal yang tidak akan menghasilkan kekuatan lagi. Tapi itu tidak mempengaruhiku. Tidak heran kali terakhir Dan apa? Omi segera menutup mulutnya. Mama, dia hampir mengatakan apa yang terjadi dengan Wen Qiang. Terakhir kali ketika aku melakukan itu bersamamu, itu juga tidak menghasilkan sutra pusat kamar. Sepertinya setelah aku memodifikasi sutra pusat kamar untuk pertama kalinya, aku telah menghancurkan kekuatan internal ini dan tidak ada yang dihasilkan. Oh, jadi kamu masih bisa memodifikasi kembali ke sutra pusat kamar awal itu. Ini bisa saja sesat. Tetapi saya tidak akan berlatih versi awal. Saya merasa cukup baik sekarang. Itu memungkinkan saya untuk meningkatkan seksualitas saya tanpa harus khawatir menjadi pemetik bunga. Mengandalkan seorang wanita untuk menghasilkan kekuatan itu benar-benar tidak banyak bonus. Hanya menghasilkan kekuatan, bukan ranah. Ayo tidur. Mereka mematikan lampu dan pergi tidur. Keesokan harinya, tidak perlu kelas. Semua orang bersiap untuk kompetisi siswa baru. Dan Leona mengejutkan Omi bangun pagi-pagi sekali. Su Chen, aku akan mengadakan acara yang membahagiakan. Berita gembira, Anda hamil. Tidak mungkin. Saya telah menggunakan kekuatan batinku untuk membunuh Jechan. Apa omong kosongnya? Apakah kamu begitu takut padaku hamil sehingga kamu ingin meninggalkan semacam jalan keluar? Xiang Yunliu memutar tubuhnya dengan marah. Baiklah. Hanya bercanda. Apa yang harus aku tinggalkan? Aku punyamu seumur hidup. Katakan padaku. Apa kabar bahagia yang ingin kamu katakan padaku? Leona tersenyum. Aku baru saja bangun dan menemukan bahwa wilayahku telah menerobos ke gerbang luar yang terlambat. Tidak. Kompetisi siswa baru besok. Namun kamu menerobos tepat waktu. Ya, menerobos di tengah malam. Aku bahkan tidak tahu diriku kapan sendiri. Leona berkata dengan gembira. Dia menerobos dari gerbang luar tengah hingga akhir. Maka dia akan lebih kuat dalam kompetisi siswa baru besok. Omi tersenyum. Apa kamu ingin tahu kenapa kamu menerobos? Mengapa? Pertama, menerobos alam. Pertama, langkah maju dalam pemahaman bela diri. Kedua, melayang di tepi hidup dan mati untuk waktu yang lama. Merangsang semangat Anda sekarang. Mencapai pencerahan. Ketiga, setelah memiliki emosi kesedihan dan kegembiraan yang besar. Merangsang jiwa Anda.
Semua aspek ini cenderung mendorong petualangan di alam. Kamu kemarin melihat ibumu datang kepadamu. Kamu menangis begitu lama. Emosimu, kesedihan besar dan kegembiraan besar. Jadi, mungkin telah membangkitkan jiwamu. Dan kemudian petualangan. Ah, jadi, kedatangan ibumu kemarin dianggap telah membawakanmu hadiah pertemuan. Hahaha. Leona berkata, kalau begitu, emosiku sangat sedih dan bahagia setiap hari. Apakah aku menerobos dengan cepat? Omi tertawa. Kesedihan dan kegembiraan yang luar biasa. Di mana begitu banyak emosi seperti itu. Kamu melihat ibumu kemarin. Jika kamu melihatnya lagi hari ini, kamu tidak akan merasakan apa-apa. Tidak ada perubahan drastis dalam emosimu sama sekali. Jika Anda akan mengalami perubahan drastis dalam emosi Anda sekarang, ada satu hal yang Anda bisa. Ada apa? Itu benar. Kamu akan sedih jika aku mati. Oh, aku tidak menginginkannya. Aku lebih suka aku mati. Omi memeluk Leona dan tertawa hehehe. Hanya bercanda. Jangan terlalu bersemangat. Jangan membuat lelucon seperti itu di masa depan. Aku tidak suka mendengarnya. Aku takut. Aku mengandalkanmu sekarang. Aku tidak bisa melewati masa depanku tanpamu. Kata Leona dengan marah. Baiklah. Bangun. Makan. Kamu baru saja menerobos ke gerbang luar yang terlambat hari ini. Mari kita berlatih pedang kita bersama hari ini untuk kompetisi siswa baru besok. Seusai sarapan, Omi dan Leona sama-sama berlatih seni bela diri di tempat terpencil dan tidak berpenghuni. Sudah lama sejak mereka berlatih dengan Leona. Ilmu pedang telah banyak berubah, meningkat pesat secara refleks. Meskipun ilmu pedang diajarkan oleh Omi, dia sudah memiliki pemahamannya sendiri. Dan dengan pemahamannya sendiri, dia bisa menjadi lebih kuat. Dan pedang itu memiliki roh di tangannya. Dalam sekejap mata, hari itu berlalu. Keesokan harinya, kompetisi bayi baru lahir tiba. Oh, arena bela diri Dewa Perang menggema dengan suara drum perang dan lonceng emas. Tampak luar biasa megah di seluruh arena bela diri Dewa Perang. Pagi-pagi sekali, banyak orang sudah muncul di arena bela diri Dewa Perang menunggu. Omi dan Leona juga telah tiba di arena bela diri Dewa Perang pagi-pagi sekali. Dan banyak orang di arena bela diri Dewa Perang. Selain siswa tahun pertama yang baru, ada juga siswa yang lebih tua, dan banyak lagi orang dari keluarga baru. Setiap keluarga yang baru lahir datang dengan harapan bahwa anak-anak keluarga mereka akan dapat memamerkan kehebatan mereka dalam kompetisi yang baru lahir. Sianger, Omi dan Leona sedang berkumpul dan berbicara di luar arena bela diri Dewa Pertempuran ketika beberapa orang datang. Itu adalah ibu Leona. Nama ibunya adalah Cukri Santemung. Leona memandang Chu Juhua. Seperti yang dikatakan Omi. Melihatnya lagi hari ini. Dia tidak merasakan apa-apa. Dia dulu sangat merindukan ibunya. Tapi sekarang dia melihatnya. Tapi itu saja. Dia tidak merasa sedalam yang dia kira. Ada yang salah. Leona bertanya. Chu Juhua tersenyum. Sianger, kamu menerobos ke gerbang luar layang terlambat. Bakat yang baik. Aku tidak berharap kamu bisa menerobos ke gerbang luar yang terlambat begitu cepat saat ini ketika kamu mulai memutar. Adikmu Yiyun, yang telah memutar sejak dia masih kecil, baru sekarang mencapai kesempurnaan besar gerbang luar. Omi melihat ke arah Chu Yiyun. Dan benar saja, Chu Yiyun telah mencapai kesempurnaan besar gerbang luar. Omi hanya mencapai kesempurnaan gerbang luar ketika dia pertama kali bertemu dengannya di Akademi Bela Diri. Awal, tengah, akhir, lengkap. Kesempurnaan besar, dan seterusnya. Sianger, pulanglah. Kamu anggota keluarga Chu. Chu Juhua berkata kepada Leona. Omi tidak bisa menahan cibiran. Sekarang setelah kamu melihat seseorang dapat berlatih, namun kamu menyuruhnya pulang. Ketika dia dulu sakit flu, mengapa kamu tidak terbiasa bahwa dia adalah anggota keluarga Chu? Chu Juhua memandang Omi. Wajahnya tidak bahagia. Omi, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Apalagi, aku ingin kamu meninggalkan putriku. Tidak mungkin keluarga Cuku akan menyetujuimu dan Sianger berkumpul. Keluarga Cu saya, tentu saja, akan mengatur pernikahan yang lebih baik untuknya. Leona tidak ingin marah. Tapi sekarang dia tidak bisa menahan diri dan meraung. Baiklah, saya bukan anggota keluarga Cu. Nama keluarga saya Liu. Nama saya Leona. Dan saya tidak ada izin dengan keluarga Cu. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Chu Juhua memandang Leona dan berkata, Sianger, jangan kekanak-kanakan. Kamu juga berada di jalur berpikir sekarang. Seorang kenalan tidak bisa pergi terlalu jauh tanpa dukungan dan ketergantungan keluarga.
Jadi pulanglah. Tidak perlu, kata Leona. Chu Yiyun berkata. Tapi, lupakan saja. Adikku masih marah sekarang. Mari kita berdiskusi ini perlahan. Ketika dia membutuhkan bantuan keluarga, dia secara alami akan kembali. Bagus, Xianger. Kalau begitu kamu bekerja keras dulu. Kamu bisa datang ke ibu jika kamu membutuhkan sesuatu. Aku sial. Omi tidak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan. Itu sangat menjijikkan untuk didengar. Chu Juhua memandang Omi dan berkata, Nak, jangan memprovokasi kemarahanku satu demi satu. Kamu juga. Jika kamu kembali membuat istriku jelek, jangan salahkan aku karena kecepatan kasar. Kata Omi. Chu Juhua mencibir. Istrimu. Kapan keluarga Chu saya setuju untuk menikahi Xianger dengan Anda? Tidak mementingkan diri sendiri. Setelah mengatakan itu, Chu Juhua tidak repot-repot bertarung dengan Omi. Dan Chu Yiyun berbalik dan berjalan pergi. Omi sangat tertekan. Dia telah meninggalkan orang sebelumnya. Tetapi sekarang dia tanpa memandang bulu bertanggung jawab atas pernikahan Leona. Omi, Xiang Yun, Su Meiqian dan dua kerabat keluarganya juga datang. Dan sibuk menyapa setelah melihat Omi. Saudari Meiqian, kalian berdua sangat awal. Ya, kamu juga sangat awal. Semua orang masih sangat awal. Jam berapa kamu ingin memulai? Omi berkata, ku dengar ini jam 8. Tapi masih ada lebih dari setengah jam tersisa. Pada saat itu, Omi melihat seorang wanita berpakaian putih berjalan tidak jauh dari sana. Qi Sueyun. Omi belum melihat Qi Sueyun sejak para siswa baru mengisi sukarelawan mereka. Aku akan menyapa. Omi berjalan menuju Qi Sueyun. Hei, Qi Sueyun. Ketika Omi berteriak, Qi Sueyun menoleh untuk melihat Omi dan bertanya dengan acuh tak acuh. Ada yang tidak beres. Sial, sudah begitu lama sejak aku melihatmu. Dan kamu memiliki nada yang begitu tenang Qi Sueyun, bagaimana kabarmu? Baiklah, Qi Sueyun mengucapkan doanya. Bagaimana kabarmu di Departemen Seni Racun? Apakah Departemen Toksikologi juga akan berpartisipasi dalam kompetisi mahasiswa baru? Jangan bertanya. Sedikit penasaran dengan bagian toksikologinya. Tapi setelah mengatakan itu, Qi Sueyun berbalik dan berjalan pergi. Tidak lagi memperhatikan Omi. Sial. Setiap kali aku memandang panas pantatmu. Kata Omi sedih. Pada saat ini, seorang siswa yang lewat berkata, siswa ini, kamu masih berpikir dia dingin padamu Sudah cukup baik dia untuk mengatakan beberapa patah kata kepadamu. Siapa kamu? Omi menoleh untuk melihat anak laki-laki di depannya. Saya juga dari Departemen Seni Racun. Dan Qi Sueyun dan saya berada di kelas yang sama. Oh, teman sekelas. Apakah kamu temannya? Mengapa dia berbicara dengan Anda? Qi Sueyun adalah kecantikan yang sangat dingin di Departemen Seni Racun kami. Dan dia bahkan tidak terlalu memperhatikan ketika guru berbicara dengannya. Tetapi Anda, anggota departemen lain, dia benar-benar mengucapkan dua kata kepada Anda. Apakah itu berlebihan? Omong kosong. Dan omong-omong teman sekelas. Jika kamu ingin menyambutnya, menganggap kamu lebih baik tanpa itu. Mengapa? Hanya mereka yang tidak ingin mati yang akan mendekatinya. Qi Sueyun sekarang adalah peracun kelas 5. Apakah kamu tahu seberapa kuat poisoner kelas 5? Seberapa hebat? Belum lagi yang lain. Apakah cukup dia untuk meracunimu dengan tenang dalam jarak 5 meter darinya? Kamu bisa meracuni dalam radius 5 meter. Ya, ahli racun 5 tingkat. Kemampuan paling dasar adalah kamu bisa mengeluarkan racun dalam radius 5 meter. Omi tertawa. Betapa anehnya. Pertama kali saya mendengar. Bagaimana jika itu adalah master racun 6 tingkat? Apakah radius 6 meter untuk meracuni? Salah. Master seni racun 6 tingkat. Jarak 10 meter berhasil meracuni. Master seni racun 7 tingkat. Jarak 30 meter dapat meracuni musuh. Master seni racun 8 tingkat. Jarak 100 meter dapat meracuni musuh. Qi Sueyun adalah Poison Master paling berbakat di Departemen Seni Racun kami. Yang pernah ada. Dan itu hanya kompetisi mahasiswa baru. Dan level Poison Arts-nya dapat dibandingkan dengan senior tahun ketiga. Cek, sejujurnya. Saya dulu naksir dia. Tapi sekarang saya merasa bahwa saya tidak mampu naksir dia. Teman sekelas, jika Anda ingin menjemputnya, maka bersiaplah untuk diracuni sampai mati. Di sana aku pergi. Liar seperti itu. Baiklah. Tidak ada lagi omongan kosong padamu. Mengatakan itu, anak laki-laki itu pergi. Omi memiliki sedikit pemahaman tentang Departemen Racun setelah apa yang dia katakan. Saya tidak tahu bagaimana seni penyembuhan Omi. Dan Poison Arts PK.
Tetapi yang jelas bahwa tidak peduli seberapa kuat seni penyembuhannya, mereka masih membutuhkan waktu untuk pulih. Healing Art dan Poison Art. Satu adalah keterampilan yang melestarikan kehidupan dan yang lainnya adalah keterampilan menyerang. Omi berjalan kembali ke Liona, yang menoleh dengan marah. Ada apa lagi? Mengapa kamu pergi begitu saja dan menyapanya? Apakah kamu menyukainya? Liona cemburu dengan pertanyaan itu. Hanya bertemu dengan seorang kenalan untuk menyapa. Orang-orang adalah ahli seni racun 5 tingkat. Aku ingin mati Pergi seperti dia, bahkan akan tahu bagaimana mati. Su Meiqian yang berdiri terkejut. Wow, artis racun 5 kelas Dia baru lahir ya? Yah, bayi yang baru lahir mencapai tingkat master seni beracun 5 tingkat. Itu terlihat luar biasa. Itu harus mirip dengan departemen penyembuhan kami. Di mana bayi yang baru lahir mencapai tingkat master penyembuhan 5 tingkat. Hehe, Omi tertawa. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.